Hey guys, balik lagi dengan Koko. Setelah di video kemarin saya cerita kalau saya nyobain si Google Pixel 6 sebagai daily driver dan ternyata masih kurang nyaman kalau dibandingkan dengan Samsung Galaxy Note 20 Ultra saya. Akhirnya saya comeback nih atau CLBK ke salah satu produk Apple yaitu si iPhone 13 ini. Jadi sebenarnya saya adalah pengguna iPhone ketika 5 atau 6 tahun yang lalu. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya saya memutuskan untuk memakai smartphone Android pada waktu itu. Dan kenapa saya akhirnya memutuskan untuk beli si iPhone 13 ini? So, tonton video ini sampai habis ya. Saya beli iPhone 13 ini yang versi 128GB ya dengan harga 15 juta dan saya beli yang versi iBox. Jadi alasan pertama saya kenapa balik lagi pakai produk iPhone nggak lain dan nggak bukan yaitu masalah kerjaan. Karena saya adalah orang di balik akun sosial media Instagramnya Flash Gadget, jadi saya kira iPhone 13 ini sangat banyak banget membantu pekerjaan saya, terutama di bagian Instagram Story. Karena banyak tuh saya mengalami kendala ketika posting baik di IG feed atau story kalau pakai smartphone Android, apalagi kemarin-kemarin banyak tuh trouble-troublenya. Jadi saya selama ini kalau mau bikin story biasanya ngerekam dulu pakai Note 20 Ultra baru habis itu di-post. Nah kalinya ya paling cuman gitu-gitu doang, atau mungkin rekam pakai kamera, edit-edit sedikit, post lewat si Galaxy Note 20 Ultra. Itu pun masih ada trouble-nya ya kemarin-kemarin. Nah, kalau sudah pakai iPhone gini kan kalau mau bikin story yang dadakan atau langsung gitu kan hasilnya tetap mulus aja tuh. Nggak ada yang namanya patah-patah kayak di Samsung kemarin. Alasan keduanya yaitu masalah compact. Ya, betul. Jadi setelah 1 tahun berlalu saya memakai Samsung Galaxy Note 20 Ultra, saya ngerasa saya tuh rindu banget dengan smartphone yang punya bodi yang compact, cukup digenggam pakai satu tangan aja itu udah nyaman banget. Dan itu terjawab di iPhone 13 ini. Walaupun memang kalau dengan layar yang lega gini, saya mau nonton video atau ngedit video pakai handphone tuh jadi lebih nyaman ya kalau di Samsung Note 20 Ultra. Namun ketika beberapa kali lihat review soal iPhone 13 dan akhirnya pegang sendiri, memang feel dari handheld si iPhone 13 ini tuh pas banget. Bisa banget digenggam pakai satu tangan dan dioperasikan pakai satu tangan juga tuh. Ini tuh jadi faktor yang paling saya rindukan ketika pegang sebuah smartphone. Dimana sekarang tuh kebanyakan smartphone pasti punya layar dan bodi gede. Alasan selanjutnya yaitu masalah spesifikasi. Memang sih kalau dilihat di atas kertas lebih tinggi sih Samsung Galaxy Note 20 Ultra ya. Tapi kalau sudah mulai banyak aplikasi, terus pindah-pindah aplikasi, kerasa tuh di Galaxy Note 20 Ultra ada jeda-jedanya ketika buka tutup aplikasi. Sedangkan di iPhone 13 ini, wah, lancar banget lah, beda banget rasanya. Walaupun secara smooth layarnya masih smooth Galaxy Note 20 Ultra ya, karena sudah 120Hz, sedangkan si iPhone 13 ini cuma 60Hz saja. Nah, namun 60Hz di iPhone tuh masih berasa kok smoothnya. Kalau yang lainnya kayak buat main game, saya nggak ada masalah. Toh ini saya beli nggak dipakai buat main game. Tinggal gimana besok masalah baterainya aja nih, apakah awet atau boros dari si Note 20 Ultra saya. Alasan keempat faktor personal sih, yaitu kangen dengan experience iOS di iPhone. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau saya adalah pengguna iPhone dan akhirnya pindah ke Android karena sebuah keterpaksaan sebenarnya. Dan akhirnya sampai sekarang masih pakai Android smartphone. Dan karena terlalu lama menggunakan Android jadinya lupa tuh gimana experience-nya pakai iPhone atau iOS. Dan supaya nggak lupa dan bisa juga jadi pembanding dengan smartphone Android, akhirnya memutuskan untuk beli iPhone 13 ini. Karena kan banyak tuh mulai dari yang DM sampai yang nulis di kolom komentar pasti nanya, "Bang, mending beli smartphone ini atau iPhone ini?" Atau mungkin kayak nanya, "Bang, iPhone ini bagus nggak sih?" Nah, karena banyaknya pertanyaan seperti itu kan saya juga nggak bisa jawab dengan bener-bener nih karena nggak pakai iPhone-nya sendiri. Dan karena saya sudah pakai iPhone 13 ini, mungkin nantinya saya akan balas-balasin beberapa pertanyaan di kolom komentar ataupun di DM Instagram Flash Gadget ya. Ya, walaupun sebenarnya temen kami, Vian, itu sudah pakai iPhone dari iPhone 11 dan iPhone 7 dan sekarang udah pakai iPhone 13 Pro.
Nah, itu mungkin beberapa alasan saya kenapa memutuskan untuk beli si iPhone 13 ini, atau bisa dibilang pindah, atau mungkin bisa dibilang nambah, karena saya masih pakai si Samsung Galaxy Note 20 Ultra saya ini. Namun sebenarnya nggak sepenuhnya sih saya akan pindah ke iPhone 13 ini, karena ada beberapa tools yang tetap bakal saya pakai di Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Contohnya kayak si S Pen-nya yang bakal saya pakai terus kalau ketika tanda tangan sebuah dokumen kayak gitu. So, kalau teman-teman sendiri mending pilih atau teman-teman pakai smartphone apa sih? Si iOS atau Android? Coba tulis di kolom komen beserta alasannya ya. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.